Polisi masih memeriksa kesehatan jiwa penyerang Sheikh Ali Jaber. Kini polisi belum menyimpulkan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Polresta Bandar Lampung masih memeriksa tersangka penyerangan pendakwa Sheikh Ali Jaber. Tim penyidik menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka. Polisi belum menyimpulkan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa yang sebelumnya dinyatakan ayah dan kerabat pelaku. Pemeriksaan yang dijalankan oleh tim dokter ya dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, di mana Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa ini adalah rumah sakit rujukan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh tim Dr. Tenri Septa. Kemudian juga dari Mabes Polri, dalam ini Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, telah mengirim ahli psikiater ahli yaitu Dr. Dona. Jadi Dr. Henning Dona saat ini telah melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami melakukan ya selain daripada konstruksi pasal yang sudah kami terapkan kemarin, kami tetap melakukan penyelidikan hal yang lain. Ya, penyidikan terhadap mengumpulkan barang-barang bukti yang ada, keseharian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan bahwa tidak semua pengidap gangguan jiwa bisa lolos dari jeratan hukum. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri, ketika kita bicara istilah gangguan jiwa, itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerangan. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak. Hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya, tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban secara pidana. Penceramah Sheikh Ali Jaber diserang dengan senjata tajam pada Minggu 13 September 2020 ketika sedang memberikan tausiah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Tersangka tiba-tiba naik ke atas panggung dan menyerang Sheikh Ali Jaber dengan pisau. Akibat serangan, Sheikh Ali Jaber terluka pada bagian atas tangan kanannya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Meski demikian, polisi tetap memproses penyerangan ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjenguk Sheikh Ali Jaber di kediamannya di Jakarta Timur. Selain Muldoko, Sheikh Ali Jaber juga dijenguk oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjenguk Sheikh Ali Jaber di kediamannya di Jakarta Timur. Muldoko menyampaikan rasa simpati kepada Sheikh Ali Jaber atas peristiwa penusukan yang menimpanya di Lampung hari Minggu lalu. Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan aparat sedang bekerja keras mengusut kasus penusukan yang menyebabkan lengan Sheikh Ali Jaber terluka. Muldoko juga menegaskan kasus penusukan akan dituntaskan secara transparan. Selain Kepala Staf Kepresidenan, Sheikh Ali Jaber juga dijenguk Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di waktu yang berbeda. Dalam kesempatan itu, Syafruddin menyampaikan simpatinya kepada Sheikh Ali Jaber. Pada Syafruddin, Sheikh Ali Jaber menegaskan akan kembali beraktivitas dan tetap semangat memperjuangkan sejuta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Ya, pemirsa, berkaca dari kasus penusukan Sheikh Ali Jaber, perlukah pengawalan khusus kepada penceramah? Dan kami akan hadirkan cuplikan dialog dengan Sheikh Ali Jaber, penceramah yang menjadi korban penusukan dalam program iSory. Kondisi cukup membaik dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka karena ada kemungkinan sambika tulang karena tusukannya cukup dalam. Tapi alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi. Sudah dicek juga darah. Dan alhamdulillah masih ada sedikit nyeri tapi alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktivitas.
Bahkan insyaAllah saya akan melanjutkan perjalanan safari dakwah kami insyaAllah besok ke Jember dan Malang. Sepanjang program safari dakwah kami punya target adalah 1000 titik. Dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19, kita stop dulu sambil mendapatkan lampu hijau melalui beraktivitas normal now. Baru kita beraktivitas kembali, tapi dibatasi, tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik dakwah sampai 1000, dan semua selama berjalan safari dakwah, semua titik yang kami kunjungi selalu ada aparat keamanan. Sayang sekali hanya tempat yang kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali aparat keamanan. Selama di Lampung, sebagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manado, kemudian Palembang, lanjut lagi Lampung. 9 titik di Lampung semuanya ada aparat keamanan di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi aja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali aparat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk mengisi, dan baru kita mulai. Makanya pas kejadian ini bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan kejutan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah, tiba-tiba ada yang menyerang saya dari sebelah kanan, dan di titik yang sama saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya. Alhamdulillah bisa dapat tertusuk hanya di bagian. Sementara itu pemirsa, Imam Masjid Nurul Iman di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Ironisnya, korban ditikam oleh tetangganya sendiri saat menjadi imam sholat maghrib. Imam Masjid Nurul Imam M. Arif, Kelurahan Tanjung Ransing, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menghembuskan nafas terakhirnya Senin pagi. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang selama 2 hari. Meski bukan pasien COVID-19, namun korban dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman umum Desa Tanjung Laut. Korban meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Keluarga tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat sholat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya. Pelaku dengan korban itu akrab, Pak. Akrab. Kemana-mana beliau sering didampingi oleh korban. Dan pelaku tersebut bahkan tetangganya sendiri, Pak. Tetangganya ya. Peristiwa penikaman M. Arif oleh Mahyudin terjadi Jumat lalu saat korban dan pelaku tengah sholat maghrib berjemaah di Masjid Nurul Iman. Pelaku langsung ditangkap oleh aparat TNI dan polisi yang tengah melintas di lokasi saat kejadian dan dibawa ke Polsek Kayu Agung. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung ketika diminta menyerahkan kunci kotak amal saat sholat Jumat di bendahara masjid. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam yang mana sampai maghrib ya, sehingga yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap korban yang sedang melaksanakan sholat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hanya karena sebuah orderan air galon tidak kunjung dikirimkan, sang pemesan air menikam kurirnya hingga tewas. Aksi penikaman ini pun disaksikan warga sekitar dan terekam kamera pengawas. Detik-detik penikaman terhadap seorang kurir pengantar air galon di Tamalatea, Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini, pelaku tiba-tiba menghadang korban yang sedang mengantar air galon. Korban yang awalnya tidak menyadari maksud pelaku dihujani pukulan beberapa kali. Hingga akhirnya korban tersungkur dan ditikam pelaku di bagian belakang dengan senjata tajam. Korban berusia 24 tahun ini pun tewas di lokasi kejadian. Mendapatkan laporan masyarakat, polisi segera menangkap pelaku penyerangan. Diketahui, peristiwa ini terjadi hanya karena masalah sepele.
Pelaku kesal karena air galon pesanannya tidak kunjung dikirimkan korban. Pihak pelaku itu kesal karena sudah beberapa kali meminta air galon, namun pengantar korban ini tidak mengantarkan, dan itu sudah terjadi 4 hari ditelepon. Sehingga begitu lewat ditemukan korban, ya langsung ditikam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Ruboni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 kakak beradik menganiaya satu keluarga lantaran tidak mendapatkan bagian hasil jual beli sarang walet. Bahkan pelaku menganiaya korban yang masih balita. Korban menderita luka serius di sekujur tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam dan luka bakar. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah sempat dibakar pelaku saat sedang terlelap tidur. Pelaku langsung kabur setelah sejumlah warga mendengar teriakan minta tolong korban. Tak lama berselang, 3 pelaku berhasil ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengaku sakit hati karena tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan sarang burung walet. Melakukan pembakaran dengan cara menyiram bahan bakar minyak, bensin di situ. Karena dengan rasa curiganya korban keluar rumah. Setelah keluar rumah, di situ dilakukan penganiayaan oleh pelaku. Karena dengan ada mengetahui ada penganiayaan, istri bersama cucunya langsung keluar rumah juga. Di luar rumah dilakukan juga penganiayaan oleh pelaku. Ketiga korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Gunung Sitoli. Sementara atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan.